Allahu 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 Allah. Ada hal-hal yang membatalkan puasa secara pasti. Senggama itu jelas membatalkan puasa. Makan dan minum juga di antara yang pasti membatalkan puasa. Ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 dengan tegas disebutkan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi ada waktu makan, ada waktu minum, batasnya adalah hingga kita bisa membedakan benang hitam dan benang putih dari kegelapan fajar. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa hingga menjelang malam. Maksudnya adalah tenggelam matahari. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika kita membahas hal yang hampir serupa dengan makan dan minum. Misalnya suntik, infus, ataupun sekedar memasukkan air ke dalam rongga. Apakah itu sama kondisinya dengan makan dan minum ataupun tidak? Apatah lagi berbicara tentang suntikan, ini termasuk di dalamnya suntikan insulin. Ini penderita diabetes sangat ketergantungan dengan suntikan insulin. Bahkan ada yang 2 hari sekali, 2 kali sehari, ada yang 4 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Nih, memang kalau kita bedakan jenis-jenis suntikan menurut ilmu kedokteran, itu mereka membagi ada yang suntikan kulit, melalui kulit. Ya, ini seperti suntikan insulin. Kemudian ada suntikan melalui otot. Ini biasa dilakukan pada suntikan vaksinasi. Ada suntikan melalui pembuluh darah. Ini infus ataupun yang sejenisnya. Kemudian dari segi materi yang disuntikkan, ini juga setidaknya terbagi kepada 2 jenis materi yang disuntikkan. Ada suntikan berupa makanan. Ini seperti suntikan glukosa, infus elektrolit, dan lain sebagainya. Kemudian ada suntikan yang bukan makanan. Ini seperti anti nyeri, antihistamin, dan lain sebagainya. Mungkin kita akan membahas secara lebih rinci terhadap hukum penggunaan insulin bagi mereka yang sedang berpuasa. Ini para ulama berbeda-beda pendapat. Ada pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa semua perbuatan yang tergolong memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh adalah membatalkan puasa. Dan hal ini bersifat umum, baik dimasukkan adalah benda cair, benda padat, ataupun yang semisalnya, apakah sifatnya makanan atau menguatkan tubuh, atau bukan makanan, sebagaimana anti nyeri, obat-obatan, dan lain sebagainya. Maka menurut pendapat ini, suntik insulin juga jelas membatalkan puasa, karena tergolong perbuatan memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa perbuatan makan, ini jenis makan, yang membatalkan puasa adalah perbuatan memasukkan benda ke dalam tubuh melewati mulut. Lalu ini melalui mulut, lalu melewati kerongkongan. Ini sekalipun yang dimasukkan itu sifatnya benda yang biasa dimakan ataupun tidak biasa untuk dimakan. Maka menurut pendapat yang kedua ini, suntikan yang bukan melewati mulut seperti insulin ini tidak membatalkan puasa, karena suntikannya tidak melewati mulut ataupun tenggorokan. Kemudian pendapat yang ketiga adalah bahwa perbuatan makan, ini makannya, adalah perbuatan memasukkan benda
melewati rongga tubuh yang fungsinya sama dengan makanan, yakni menguatkan tubuh serta melewati organ pencernaan kita, kerongkongan, kemudian tenggorokan, kemudian lambung dan lain sebagainya. Ini itu disebut dengan perbuatan makan. Karena menurut pendapat yang ketiga ini, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, adalah memasukkan makanan dengan tujuan menguatkan tubuh serta harus melewati organ pencernaan, maka suntik insulin adalah bukan makanan. Karena suntikan insulin ini adalah suntikan glukosa yang menghubungkan terus dengan darah tanpa melalui usus, jadi tanpa melalui organ pencernaan manusia. Kalau kita lihat lebih lanjut, ini mengikut kepada pendapat yang ketiga, Darul Ifta Al-Misriyah. Ini mereka cenderung memfatwakan bahwa suntikan insulin tidak membatalkan puasa. Karena suntikan insulin ini adalah suntikan melalui kulit. Walaupun suntikan tersebut melewati organ pencernaan misalnya, namun ia sampai ke dalam organ pencernaan tersebut bukan lewat jalan yang sesungguhnya, bukan lewat jalan mulut, akan tetapi kulit, pori-pori, kemudian bisa sampai kepada organ pencernaan. Ini pendapat yang sama juga disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau juga menyampaikan yang sama. Kemudian Dr. Ahmad bin Muhammad Khalil hafizahullah, beliau berkata bahwa suntikan melalui kulit itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada saluran ke organ pencernaan. Jadi kulit nggak bisa menghubungkan langsung ke organ pencernaan, atau tidak menimbulkan energi dan tidak mengenyangkan. Itu menurut Syekh yang kami sebutkan tadi, Syekh Muhammad Khalil hafizahullah. Karena menurut beliau kaidah umum yang lebih sahih mengenai pembatal puasa adalah bukan semata-mata sesuatu yang masuk ke organ pencernaan, akan tetapi bisa menguatkan badan dan hakikatnya sama dengan makan dan minum. Ini anna ilat at-taftir, sesungguhnya alasan ataupun ilat yang membatalkan puasa laisat wusul syai'i ilal jawfi, bukan semata-mata sampainya sesuatu makanan menuju lambung, ini sampai laruan pencernaan di minal manfadil mu'tad, jalan yang biasa yang ditempuh, bal husulu ma yataqawwa bihi al-jism wa yataghadda. Ini akan tetapi menghasilkan sesuatu yang menguatkan badan dan mengenyangkan serta menghasilkan energi ataupun gizi serta tenaga. Ini kemudian lebih lanjut juga Mufti Mesir yang sebelumnya juga menyebutkan, Syekh Ali Jum'ah, beliau menyebutkan bahwa suntik insulin merupakan suntikan di bawah permukaan kulit. Ini orang yang sedang berpuasa dibolehkan untuk melakukan suntik insulin dan puasanya tetap sah meskipun insulin tersebut masuk ke dalam tubuh, namun ia tidak masuk melalui lubang yang terbuka. Demikian puasanya tetap menjadi sah. Syekh Utsaimin, ini beliau juga pernah menyebutkan bahwa tidak batal dengan suntikan, karena suntikan bukanlah makan, bukanlah minum. Ini baik secara bahasa, baik secara uruf, dan tidak ada dalil dalam kitab dan sunnah bahwa kaidah hukum membatalkan adalah masuknya sesuatu ke dalam lambung.